Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan masih menjadi sorotan. Kini giliran terkait cuitan kasar yang dilakukan oleh salah satu pegawai saat merespons keluhan masyarakat. Mulanya ada developer game Indonesia bercerita sering menang award dari luar negeri dan kena pajak bea cukai saat hadiahnya tiba di Indonesia. Alih-alih membalas dengan profesional, akun Wadawidi yang merupakan pegawai bea cukai itu justru merespons dengan kata tak pantas dan menghina. Sebelum lo nge-tweet, mending belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalau sekarang kan jadinya lo bacot tapi minim literasi peraturan, tulis akun Wadawidi merespons keluhan developer game dikutip Jumat, 24 Maret 2023. 2013 kejadian, sampai sekarang masa nggak pernah baca. Baca dulu dong, jangan cuma ngeluh tapi lo nya juga nggak cari tahu. Nggak perlu jadi pegawai bea cukai buat ngasih paham, barang impor ya wajib bayar pajak impor, dan jangan menggeneralisir case law dengan bawa, WNI se-Indonesia komplain, tambahnya. Melihat pernyataan itu, warganet pun menyerang. Bukannya mereda, pegawai bea cukai bernama lengkap Widi Herianto justru menyebut netizen yang membela sebagai babu. Para babu sibuk belain tuannya. Cie babunya datang, cuit Wadawidi. Akun Wadawidi tersebut kini digembok menyusul perang opini soal bea cukai di media sosial. Dikutip dari artikel yang ditulis di laman resmi media keuangan Kementerian Keuangan, institusi bea cukai pernah dibekukan pemerintah Orde Baru karena menjadi sarang korupsi yang sedemikian parah. Presiden Soeharto kala itu sangat gerah dengan praktik korupsi yang sangat marak di bea cukai. Banyak pengusaha menyuap pegawai bea cukai untuk memuluskan penyelundupan. Praktik ini kerap disebut dengan uang damai. Pada 6 Juni 1968, Menteri Keuangan dijabat oleh Ali Wardana. Kala itu, terjadi banyak penyelewengan dan korupsi di bea dan cukai. Menurut jurnalis Mohtar Lubis, praktik-praktik penyelundupan dan penyelewengan di bea cukai terjadi karena terjalin kong-kali-kong antara bea cukai dan importir penyelundup. Dan kerja bea cukai hanya mengadakan denda damai belaka yang memuaskan semua pihak yang bersangkutan. Menteri Keuangan patut memeriksa praktik-praktik denda damai ini, yang kelihatan telah menjadi satu pola kerja yang teratur, tulis Mohtar di Harian Indonesia Raya, 22 Juli 1969. Bea cukai yang harus bekerja untuk mempermudah perdagangan justru bekerja sebaliknya. Mereka kerap jadi sumber keterlambatan dan praktek korupsi. Kegiatan itu ditunjang dari segenap atasan hingga bawahan yang korup. Akibatnya, pemerintah zaman Soeharto yakni Orde Baru, ketimbang komplain dari ragam pengusaha, termasuk dari Jepang. Mereka mengkritik bea cukai yang bertindak lamban dan kerap meminta pungutan liar yang tak sedikit, keluhan itu kemudian sampai ke telinga Presiden Soeharto. Soeharto pun berang bukan main, beberapa kali Dirjen Bea dan Cukai dipanggil Soeharto ke kediamannya. Ia menjelaskan panjang lebar perihal komplain yang dilanggengkan sederet pengusaha. Namun, bea cukai tak kunjung memperbaiki kinerja apalagi kondisi bea cukai justru semakin korup. Soeharto pun menggunakan opsi terakhirnya. Ia membuat bea cukai mati suri. Kehadiran instruksi Presiden nomor 4 tahun 1985 jadi muaranya, instruksi itu menjadi alat Soeharto merumahkan pegawai bea cukai. Tak hanya satu atau dua orang. Soeharto merumahkan seluruh pegawainya yang berjumlah 13.000 orang dan setengah di antara kemudian dipecat. Keputusan itu membuat pemerintah memilih perusahaan swasta asal Swiss Generale Surveillance untuk menggantikan peran bea cukai. Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberi kepercayaan pada sebuah perusahaan swasta, milik pihak asing lagi untuk mengemban peran publik yang vital. Dalam konteks Indonesia, di mana lembaga-lembaga ekonomi swasta, apalagi yang dimiliki oleh warga non-Indonesia, selalu dipandang dengan penuh kecurigaan oleh masyarakat dan elit politik. Namun, keputusan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dianggap remeh. Lebih dari itu, ia juga merupakan isyarat awal bahwa pemerintah sebenarnya mau dan mampu untuk secara langsung menghadapi masalah korupsi dan ketidakefisienan. Dengan melepaskan fungsi pengelolaan langsung bea cukai, pemerintah praktis memberhentikan sekitar setengah dari pegawai bea cukai yang berjumlah 13.000 orang itu, yang semuanya orang Indonesia asli dan pegawai negeri, terang Rizal Malarangeng dalam buku Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986 hingga 1992.